Oh, menjalin kasih. Ya. Oh, kalau itu saya tidak bisa memutuskannya sekarang. Karena saya tidak kenal siapa kamu. Siapa orang tua kamu. Bagaimana agama kamu. Dan saya tidak bisa melepaskan keponakan saya satu-satunya kepada orang yang belum saya kenal. Ini bukan masalah masa depan. Ini adalah masalah adat istiadat kami. Tapi niat saya tulus kok, Om. Tulus atau tidak tulus, yang jelas saya tidak bisa memutuskannya sekarang. Saya hanya meminta Om untuk memberikan saya kesempatan. Pendirian saya tetap. Saya tidak akan mengiyakannya. Hal ini tidak akan saya anggap sepele. Saya berperan dalam membimbing Sheila. Masa depan Sheila terletak di tangan saya. Tapi Om, saya tidak bermaksud. Semua tuntutan kamu saya tolak. Om, Lebih saya... baik kamu pergi saja. Permisi, Om. Ya, lebih baik. Silakan. Abang sudah dengar sendiri kan perkata Mama? Mamamu itu nggak adil. Karena nggak ngasih kesempatan abang ngejelasin semuanya. Ngenalin semuanya sama keluarga kamu. Karena perkataan Mama itu hanya cara untuk menghentikan Abang. Maksud kamu? Sudahlah, Bang. Laila pamit dulu. Maafkan Laila, Bang. Sebaiknya Abang kembali lagi ke Jakarta. Abang masih punya masa depan yang panjang. Dan Abang masih punya banyak pilihan. Laila harus bantu abang buat jelasin semua ini. Karena abang tahu, Laila juga menyukai abang kan? Abang sok tahu. Perempuan Minang sangat tabu untuk meninggalkan rumah. Hanya untuk mengunjungi laki-laki sendirian. Apalagi di taman seperti ini, Lela. Assalamualaikum. Lela, ini Bang Kevin. Abang sengaja gantiin nomor karena abang yakin. Om, Ada apa ke sini? saya mohon diberi kesempatan untuk bicara, Om. Di sini tempat jualan, tempat cari uang, bukan tempat bicara. Ayo pergi sana. Tapi Om,
Kenapa kamu ikuti saya? Saya hanya ingin bicara, Om. Bicara apa lagi? Saya akan menjelaskan maksud pembicaraan saya kemarin, Om. Saya kan sudah bilang, saya tidak tahu dengan kamu. Jadi tak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Tapi, Om. Om! Angkat dong lah. Angkat dong lah. Halo. Laila, ini abang. Damn. Om, Kamu memang keras kepala ya? saya hanya ingin bicara, Om. Nggak ada lagi yang harus kita bicarakan. Satu hal yang harus kamu ingat, saya tidak akan membiarkan keponakan saya pergi dengan orang yang salah. Saya hanya memperjuangkan hati saya, Om. Saya sayang Laila. Dan saya juga mencintai Laila, Om. Om, silakan Om pukul saya. Tapi saya tidak akan menyerah, Om. Sampai Om menjelaskan kepada saya alasan kenapa Om melarang saya sama Laila, Om. Kalau begitu, ikuti saya. Laila adalah gadis yang sangat baik. Baginya keluarga adalah segala-galanya. Itulah sebabnya dia tidak mau melanjutkan sekolah. Walaupun orang tuanya sangat mengupayakannya. Tetapi dia tahu kemampuan orang tuanya. Ia memilih membantu mamanya berjualan. Bahkan calon suaminya bersedia menunggu dan membiayainya sampai tamat kuliah. Dia tetap menolaknya. Karena dia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Calon suaminya adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Sejak kecil, dia telah terbiasa mandiri. Karena umur 11 tahun, dia ditinggal oleh ibunya. Kalaupun Laila menerima pinangan calon suaminya, bukanlah karena calon suaminya itu pernah membiayai operasi kencing batu yang diderita oleh ayahnya. Tapi Laila pernah bilang sama saya, alangkah tidak bersyukurnya jika Laila menolak pinang dan Rizki. Ya, nama calon suami Laila Rizki. Walaupun dia tidak setampan kamu, tetapi Laila lebih membutuhkan laki-laki yang seperti dia. Sekarang, jangan ganggu lagi Laila. Biarkanlah dia hidup menghadapi takdirnya dengan ikhlas, tanpa harapan-harapan yang mungkin hanya kosong. Biarlah Laila menjadi gadis Minang, gadis yang sederhana dan bersahaja.